Perubahan ajaib, 1, 2, 3. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam jantung ada terang dan harap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpah di jantungku. Sejak Yesus ku terimalah, ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus ku terimalah, dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di jantungku. Sejak Yesus ku terimalah, sekarang ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah, tidak bimbang jantung pun menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di jantungku. Sejak Yesus ku terimalah. Ayat 1 lagi. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Dalam jantung ada terang dan harap penuh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sukacita berlimpahlah di jantungku. Sejak Yesus ku terimalah. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk putra-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami dari perhambaan dosa, bahkan belenggu dari dosa, sehingga kami dapat disucikan dengan darah Yesus. Sekarang kami serahkan diri kami, kiranya Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami, dan Roh-Mu menolong kami untuk bersekutu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita membuka di diktat kita dari Wahyu pasal yang ke-16. Di tengah-tengah ini 3 lembar berikutnya. 3 lembar berikutnya itu di perikop yang tercantum nomornya 12, penghakiman mangkuk atau penghakiman cawan murka Allah. Jadi di sini terdiri dari 20 ayat. Ya, masing-masing kita bisa membaca 1 ayat. Kalau sudah dibuka bagian ini, akan kita baca bersama-sama. Nomor 12, penghakiman mangkuk atau penghakiman cawan murka Allah. Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Saya akan mulai ayat yang pertama, nanti dilanjutkan ayat berikutnya.
Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait Allah berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tuangkanlah cawan murka Allah ke atas bumi." Dan yang pertama pergi dan menuangkan mangkuknya ke atas bumi, dan di sana terserang luka yang parah dan menyakitkan pada orang-orang yang memiliki tanda bintang itu dan pada mereka yang menyembah patungnya. Dan malaikat kedua menuangkan mangkuknya ke atas laut, dan itu menjadi seperti darah orang mati, dan setiap makhluk yang hidup di laut semuanya mati. Dan malaikat ketiga menuangkan mangkuknya ke atas sungai dan mata air, dan semua mereka menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat air berkata, "Engkau benar ya Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Karena Engkau telah menjatuhkan hukuman demikian." Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, dan Engkau telah memberi mereka darah untuk diminum, karena mereka layak. Dan aku mendengar suara yang lain dari mezbah berkata, "Meskipun demikian Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil keputusan-Mu." Dan malaikat keempat menuangkan mangkuknya ke atas matahari, dan kuasa diberikan kepadanya untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan dengan panas yang hebat, dan menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka ini, dan mereka tidak bertobat dan tidak memberinya kemuliaan. Dan malaikat kelima menuangkan mangkuknya ke atas tata binatang itu, dan kerajaannya penuh dengan kegelapan, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan menghujat Allah, pemilik surga, karena rasa sakit dan luka mereka, tetapi tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat keenam menuangkan mangkuknya ke sungai besar Efrat, dan airnya menjadi kering, agar jalan Raja-Raja Timur dapat dipersiapkan. Dan aku melihat 3 roh najis seperti katak keluar dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Karena mereka adalah roh-roh iblis yang mengerjakan mujizat, yang pergi kepada raja-raja di bumi dan seluruh dunia, untuk mengumpulkan mereka ke pertempuran pada hari besar Allah yang Maha Kuasa itu. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang menjaga dan memelihara pakaiannya, supaya ia jangan berjalan telanjang dan mereka terlihat aibnya. Dan dia mengumpulkan mereka ke suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat ketujuh menuangkan mangkuknya ke udara, dan terdengarlah suara yang nyaring dari bait surga, dari tahta berkata, "Sudah selesai." Dan ada suara-suara dan guntur dan kilat, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi, gempa yang begitu dahsyat dan yang begitu hebat. Dan kota besar itu dibagi menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa jatuh, dan Babel besar menjadi peringatan di hadapan Allah karena telah memberikan kepadanya cawan anggur keganasan murkanya. Dan setiap pulau hilang lenyap, dan gunung-gunung tidak ditemukan. Dan turunlah ke atas manusia hujan es yang besar dari langit, setiap batu seberat 1 talenta, dan manusia menghujat Allah karena tulah hujan es itu, karena wabahnya sangat besar. Kita bersyukur ya karena diberi kesempatan belajar, sudah sampai di Wahyu pasal 16, penghakiman mangkuk ataupun cawan murka Allah. Kalau kita lihat di ayat 1-2 itu mangkuk pertama, ayat 3 mangkuk kedua, ayat 4-7 mangkuk ketiga, ayat 8-9 cawan murka Allah keempat, 10-11 itu cawan kelima,
cawan ke-6 itu 12 sampai 16, kemudian 17 sampai 21 itu mangkuk yang ke-7 atau cawan murka Allah yang ke-7. Jadi masih ingat seri 7. Yang pertama 7 matrai, yang kedua 7 trompet. Nah, yang terakhir ini 7 cawan murka Allah. Kenapa cawan? Masih ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, apa yang dia doakan? Kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tetapi jangan seperti kehendakku, melainkan kehendakmu. Cawan ini adalah lambang penghakiman dosa semua makhluk yang memberontak pada Tuhan, baik itu roh-roh jahat, iblis, termasuk manusia yang tidak mau bertobat. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa mangkok-mangkok ini semuanya berisikan hukuman. Ya, sedangkan kalau materai ke-7 itu adalah introduksi dari trompet. Kemudian trompet ke-7 introduksi dari 7 cawan. Paham ya? Jadi seri yang pertama, materai, itu yang berisikan penghakiman, penghukuman itu adalah di nomor 1 sampai nomor 6. Paham? Nomor 7-nya adalah introduksi untuk seri berikutnya. Ngerti ya? Kalau materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu rata-rata ya, walaupun tidak semua. Karena kalau kita lihat materai yang kelima itu orang yang dibunuh karena Yesus berdoa. Materai keberapa? Kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 adalah penghakiman, penghukuman. Ya, yang ke-7 persiapan untuk 7 trompet. 7 trompet. Trompet 1 penghakiman, penghukuman. Trompet 2, 3, 4, 5, 6 penghakiman, penghukuman. Yang ke-7 persiapan untuk 7 cawan murka Allah. Paham ya? Jadi selalu serinya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kembali ya. Materai pertama, kuda putih. Masih ingat? Apa yang dilambangkan dengan kuda putih? Dia penunggangnya membawa busur tapi tidak membawa panah. Artinya antikristus akan diberi kesempatan untuk menaklukkan seluruh dunia selama 3,5 tahun. Jadi waktu 7 tahun terakhir ini untuk bukan lagi gereja dari segala bangsa, tetapi untuk seluruh orang Yahudi yang ditinggal di bumi menjadi saksi. Makanya sekarang Israel itu sedang berperang dengan Iran, dibantu Amerika. Itu menuju kepada 7 tahun terakhir. Sekarang pertanyaannya, bisa tidak perang Iran, Amerika, Israel menjadi perang dunia ketiga? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya apa? Kenapa tidak bisa? Karena Wahyu mengatakan perang yang terakhir itu namanya Harmagedon. Antikristus akan berhasil mendamaikan dunia dulu. Mendamaikan apa? Dunia. Karena kudanya apa? Warnanya putih. Ya, kuda putih itu penunggangnya hanya memegang busur, tidak memegang anak panah. Dan dia akan menaklukkan seluruh dunia. Semua bangsa di dunia akan ikut antikristus. Semua agama disatukan. Semua gereja disatukan. Jadi tidak ada lagi yang namanya peperangan agama. Dia bisa mendamaikan semua dunia untuk satu tujuan. Dia diizinkan mendirikan bait Allah di Yerusalem yang sekarang tidak ada bait Allahnya. Setelah bait Allah itu berdiri 3,5 tahun, dia akan merobek perjanjiannya dengan Israel. Dia akan mengatakan kepada seluruh dunia, semua agama akan dia bubarkan. Tidak boleh lagi ada semua agama. Semua manusia wajib menyembah kepada aku. Aku adalah Kristus, dan dia masuk ke bait Allah. Dan seluruh dunia kagum dengan dia. Karena dikatakan Alkitab, dia punya luka seperti Yesus. Bahkan dianggap dia sudah mati, seperti dia bangkit dari kematian. Dan semua dunia menyembah dia. Dan dia beri tanda 6666 pada manusia semua, kecuali yang tidak mau percaya pada dia, akan semuanya dibunuh dan dibantai. Nah, pada saat itulah 3,5 tahun yang terakhir, Tuhan menghukum dengan materai kedua, ketiga, keempat, keenam, trompet 1 sampai trompet 6, kemudian dihukum lagi dengan cawan 1 sampai cawan 7. Setelah itu perang Harmagedon. Perang apa? Ada lihat kata Harmagedon? Nah, di situ. Kalau kamu ditanya, akankah
Iran berhasil membuat perang dunia ketiga? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Nah, perang Harmagedon sudah direservasi di mana? Cawan keberapa? Cawan keberapa? Ke-6. Jadi kalau kamu percaya Alkitab, kamu tidak akan dibohongi ya oleh ahli-ahli politik yang mengatakan akan terjadi perang dunia ketiga. Tidak mungkin. Tidak apa? Karena antikristus akan diberi mandat menguasai dunia, mendamaikan dunia selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya. Cawan pertama, apa isinya? Manusia dihantam dengan tulah yang namanya bisul. Kalau di sini luka yang parah. Ya, ini seperti tulah keberapa di Mesir? Tulah pertama, air jadi darah. Tulah kedua, kata. Tulah ketiga, binatang mati. Tulah keempat, semua manusia di Mesir kena gatal-gatal. Ya, tidak peduli dia orang biasa, raja, bahkan imam ya, yang bisa membuat air jadi darah, yang bisa mendatangkan kata ya, mujizat palsu mereka, sekarang semuanya kena. Menandakan tidak ada manusia yang kebal dari hukuman Tuhan. Itu tulah keempat kalau di Mesir. Tulah keberapa? 4 ya, barah. Nah, ini semua manusia yang punya tanda ya, semuanya kena. Oke, ini 3,5 tahun sudah berakhir. Kemudian mangkok kedua waktu dituang, nah sekarang masuk ke laut, semua laut menjadi darah, bahkan semua yang ada di laut itu mati. Kalau kamu lihat ya, materai yang keberapa laut dihantam? Bukan materai, maaf ya, sangkakala. Sangkakala kedua ditiup, ya, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga kapal ya rusak. Kehidupan di laut dihancurkan, tapi tidak semuanya. Wahyu 8 ayat 8, sangkakala kedua. Sangkakala kedua. Ingat ya. Nah, air menjadi darah itu terjadi kan di dalam tulah pertama di Mesir. Air sungai Nil menjadi darah. Mangkok ketiga, waktu yang mangkok ketiga itu dituangkan ke atas air tawar yang ada di bumi, semua mata air tawar di bumi akhirnya menjadi darah. Kemudian dikatakan ayat 5, coba kita baca. Dan aku mendengar malaikat air berkata, engkau benar. Jadi begini ya, penghakiman Tuhan itu tidak pernah dianggap salah, selalu benar. Ya Tuhan yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Ini mengatakan Allah kita kekal. Yang sudah ada, yang sedang ada, dan yang akan datang. Karena engkau telah menjatuhkan hukuman demikian. Ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah. Kenapa air jadi darah? Karena manusia telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Dan engkau telah memberi mereka darah untuk diminum. Karena mereka layak minum darah. Karena mereka adalah penumpah-penumpah darah. Masih ingat siapa yang pertama darahnya tertumpah karena melakukan kebenaran? Siapa dia? Habel. Apa? Habel. Kemudian di perjanjian lama yang terakhir darahnya ditumpahkan namanya Zakaria. Ya, di kitab 2 Tawarik. Nah, kemudian jangan lupa Yesus juga ditumpahkan darahnya di atas bukit Golgota. Makanya air kalau diberkati jadi anggur, kalau dikutuk air jadi darah. Kenapa jadi darah? Karena manusia yang membenci Yesus dan pengikut Yesus adalah pembunuh untuk semua orang percaya. Masih ingat waktu Yesus mati dan bangkit, siapa orang Kristen yang pertama dibunuh? Namanya Stefanus. Namanya siapa? Stefanus, ya, Kisah Rasul pasal 7. Siapa rasul yang pertama dibunuh dengan pedang? Namanya Yakobus, Kisah Rasul 12. Mengerti ya? Jadi kenapa air jadi darah? Nah, selanjutnya ayat 7. Dan aku mendengarkan suara lain dari mezbah berkata, meskipun demikian Tuhan Allah yang Maha Kuasa, nah selalu ya, setiap penghakiman, penghukuman Tuhan, malaikat dan manusia yang percaya akan berkata, benar dan adil keputusanmu. Paham ya? Ini jadi cawan pertama sudah, yaitu manusia diberi ya sakit di bagian tubuhnya. Yang kedua, air laut semua jadi darah. Yang ketiga, sungai semua atau air tawar yang ada di darat semua jadi darah.
Jadi kalau orang mau minum, air yang ada di tumbler begini langsung apa? Darah. Kalau mau minum, ya minum darah. Ngeri ya. Kenapa begitu? Karena manusia di bumi memang tukang membunuh orang-orang percaya. Mangkuk ketiga. Nah, Tuhan bukan hanya berkuasa atas laut, atas daratan. Dia berkuasa atas angkasa. Di angkasa, pada hari keempat, Tuhan menciptakan yang namanya SMS. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi malaikat keempat menuangkan mahkotnya ke atas matahari, dan kuasa diberikan kepadanya untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan dengan panas yang sangat hebat. Jadi pada saat ya, cawan murka itu ditimpakan ke matahari, ya seperti api ya yang sedang membara, kamu tuangkan minyak. Tuangkan apa? Minyak. Sehingga matahari menjadi lebih panas. Ya, dan panasnya yang hebat itu menimpa kepada manusia yang ada di bumi. Tetapi apa yang terjadi ayat 9? Manusia bukannya bertobat, tetapi malah apa? Malah menghujat nama Allah, ya, menghujat yang berkuasa. Kenapa begitu? Karena malapetaka ini. Dan mereka dikatakan tidak bertobat dan tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi, kenapa mereka tidak bertobat? Yang pertama, memang nama mereka tidak ada di kitab kehidupan. Kalau orang namanya tidak ada di kitab kehidupan, dia tidak akan pernah percaya Yesus. Walaupun mengalami mujizat, mengalami tulah, seperti Firaun ya. Diberi tulah 10 macam, sampai anak sulungnya mati. Dia masih ngeyel, masih apa? Bahkan dia memimpin pasukan mengejar orang Israel. Sampai dia tidak bisa maju, dia harusnya mundur kan? Tapi dia nggak mundur, terus dia maju mau membinasakan orang Israel. Sehingga orang Israel berhasil menyeberang, laut ditutup oleh Tuhan. Dan di Laut Merah itulah Firaun bersama pasukan khususnya dibinasakan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat orang terus ya tidak mau percaya Injil, walaupun dia sudah terus ya di kelas kita kasih tahu tentang Yesus, sampai akhirnya dia tidak percaya. Memang dia bukan orang pilihan. Tapi kalau orang percaya, dia bisa terima Yesus. Paham? Nah, sekarang cawan pertama, cawan kedua, cawan ketiga, cawan keempat, cawan kelima. Nah, kegelapan ditimpakan kepada kerajaan antikristus. Ayat 10-11. Kalau di Mesir, tulah kegelapan, tulah keberapa? Tulah ke-9. Tulah keberapa? 9. Jadi di kitab Keluaran, tulah-tulah itu sebelum ditulahkan dikasih tahu dulu. Ya, tapi ada 3 tulah yang tidak dikasih tahu. Tulah apa? Nomor 3, nomor 6, nomor 9. Apa nomor 3? Tulah pertama, darah, katak, nyamuk. Ya. Lalat, terus sampar, barah. Barah tidak dikasih tahu. Terus yang ke-9, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena pada saat itu orang Mesir menganggap matahari adalah dewa utama mereka yang memberikan kehidupan di bumi. Jadi kalau kamu lihat di Mesir, dewa mereka itu termasuk matahari seperti orang Jepang. Orang apa? Kenapa Jepang gambar benderanya adalah matahari terbit? Karena mereka menganggap matahari adalah dewa. Jadi Tuhan sengaja membuat pada tulah ke-9 tanpa diberitahu di Mesir terjadi gelap gulita loh. Gelap gulita yang tidak bisa bahkan melihat tangan. Kita nggak pernah ya kegelapan seperti itu. Nggak bisa lihat tangan. Itu seperti apa? Seperti di danau api gelap walaupun ada api. Kok bisa ya? Ada api kan harusnya terang kan? Kok ada api, kenapa gelap? Itu yang pertama kan? Nah, kalau kita lihat di sini, gelap itu menandakan apa? Penghakiman, penghukuman Tuhan pada saat Yesus disalib pada jam 12 sampai jam 3, gelap. Penghakiman, bukan hanya sakit, bukan hanya panas, tapi gelap. Ya, itu sengaja Tuhan buat gelap dari jam 12, tengah hari. Tengah hari kan harusnya matahari paling terbit, ya paling dekat dengan bumi, paling terang, paling panas. Nah, kalau di sini matahari dibuat menjadi panas, dan yang berikutnya, matahari justru dibuat gelap. Panas tapi gelap, kok bisa? Tuhan, dia maha kuasa. Kalau panas kan biasanya terang betul kan, tapi nah, ini dibuat panas tapi dibuat gelap,
dan kamu lihat ya, kerajaan dari antikristus itu gelap sekali dan mereka sampai menggigit lidah karena kesakitan. Ya, sudah kena bisul, bisulnya tidak sembuh, kemudian air yang mau diminum semuanya jadi darah. Sekarang ya mereka dibuat panas sekali oleh matahari, sekarang dibuat gelap sekali. Dan apa akibatnya? Ayat 11. Mereka malah semakin menghujat Tuhan pemilik surga. Karena mereka merasa sakit dan luka mereka yang diakibatkan oleh mangkuk pertama tidak sembuh. Dan mereka berikutnya tidak pernah bertobat ya dari perbuatan mereka. Nah, jadi sudah berapa? 5 ya mangkuk ya. Mangkuk 1 memberikan mereka sakit. Mangkuk 2 laut jadi darah. Mangkuk 3 air tawar di atas daratan, baik sungai maupun mata air jadi darah. Mangkuk keempat ya matahari dibuat sangat-sangat panas. Mangkok kelima, walaupun panas tapi gelap. Kok bisa ya? Panas kan terang. Nah ini panas gelap. Neraka kan begitu kan. Panas terik, tapi gelap. Nah kemudian mangkok keenam. Nah ini yang kamu lihat ya. Persiapan perang dunia ketiga. Catat ini, perang dunia ketiga adalah Wahyu 16 ayat 16. Harmagedon namanya. Ya. Mari kita baca. Dan malaikat keenam menuangkan mangkoknya ke atas sungai besar Efrat. Ini sungai di Irak ya. Dan airnya menjadi kering agar jalan raya-raya timur, agar jalan untuk raja-raja timur dapat dipersiapkan. Dan mereka ini akan ke Yerusalem untuk menyerang Israel ya supaya punah. Dan aku melihat 3 roh najis seperti katak keluar dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Kenapa 3 jenis roh najis? Kenapa 3? Karena mereka mau copy Allah Tritunggal. Allah apa? Bapa adalah roh yang kudus, Putra adalah roh, tapi Tuhan Yesus punya tubuh. Ya, dia bukan hanya roh, tapi dia punya tubuh. Tubuh dan roh kudus, tapi yang ketiga roh kudus. Jadi peniruan ini ada 3 roh najis. Siapa mereka? 1 setan. 1 siapa? Setan. Yang kedua antikristus. Jadi manusia itu laki-laki, dia dirasuki oleh setan 100% sehingga dia menjadi manusia paling pintar, paling jahat yang bisa menipu seluruh dunia sehingga dia mengatakan saya Kristus, semua manusia menyembah saya. Jadi tidak mungkin perang dunia ketiga karena Tuhan sudah izinkan antikristus akan mengadakan damai. Apa? Ekonominya damai, perangnya damai, semua stop. Dan dia berhasil mendamaikan Arab Israel. Itu yang tidak mungkin. Arab Israel damai, Islam Kristen semua agama didamaikan, tidak boleh ada perang, dan dia tujuannya satu, mendirikan bait suci di Yerusalem. Namanya bait suci tribulasi. Dan dia akan masuk ke situ setelah 3,5 tahun perjanjiannya dia koyak, dia umumkan saya adalah Kristus, seluruh dunia sembah saya. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang akan terjadi perang dunia ketiga. Sesuai dengan Alkitab tidak mungkin, apa? Tidak mungkin. Ya, orang mulai mengatakan begitu. Jangan kamu percaya ya. Kalau kamu percaya Alkitab, kamu tidak akan percaya propaganda dari orang-orang yang sekarang sedang ngomong kan. Nah, kamu lihat di sini. Jadi pada saat sungai itu ya dikeringkan, di situ ada 3 roh najis. Tadi siapa? Iblis, antikristus. Yang ketiga siapa? Nabi palsu. Siapa dia? Nah, nabi palsu. Siapa ini nabi palsu? Ada yang mengatakan dia adalah paus yang berhasil dipakai oleh antikristus untuk mempersatukan agama di dunia. Agama apa? Di dunia. Jadi programnya seperti ini. Program jangka pendek, semua agama Kristen disatukan dengan gerakan oikumene. Setelah bersatu semua gereja Kristen Protestan akan disatukan dengan gereja Roma Katolik. Kemudian gereja Roma Katolik inilah yang mampu mempersatukan semua agama supaya tidak lagi ribut-ribut. Paham ya? Semua agama siapa yang bisa mempersatukan? Paus. Paus ini kalau kamu tahu ya, adalah organisasi yang paling kaya, paling kuat di dunia ini. Ada 200.000 pastor
di seluruh dunia. Bahkan dikatakannya agen rahasia KGB nggak bisa masuk, di situ ada pasturnya. Paham? Dan mereka inilah yang akan dipakai sebagai juru bicara dari Antikristus yang mempersatukan agama. Kenapa gereja Roma Katolik bisa mempersatukan agama? Karena mereka sejak menjadi gereja Roma Katolik itu unsur dari tradisi lokal masuk. Ya, mereka ke Pontianak, gereja Roma Katolik, di gerejanya boleh barongsai. Mereka ke Pontianak, ke Kalimantan Barat, gereja Roma Katolik mengizinkan umatnya sembahyang kubur. Kalau mereka campur lagi dengan tradisi-tradisi lokal yang lain, agama lokal, tidak ada masalah, Pak. Nggak ada, Pak. Kristusnya ada, penyembah berhalanya ada. Itu gereja Roma Katolik. Makanya di dalam Wahyu pasal 17 disebut sebagai ibu dari segala pelacur. Ibu apa? Dia mengaku menikah dengan Yesus, tapi banyak selingkuhannya. Banyak apa? Banyak selingkuhannya. Nah, jadi itulah ya. Jadi 3 roh najis apa? Iblis sendiri, Antikristus dirasuki iblis, dan Paus. Kalau kamu lihat ya dari sejarah Paus yang pertama masuk masjid. Paus yang mana? John Paul II. Yohanes Paus kedua. Ya, dan setelah itu mereka masuk ya dalam acara yang namanya, tolong dicatat ya, URI, United Religion Initiative, menyatukan semua agama. Catat tuh, betul-betul ada satu organisasi di luar PBB namanya URI. Ya, kalau PBB namanya UN, kalau ini URI, ya, United Religion Initiative. Tujuannya semua agama disatukan untuk membangun Bait Allah di Yerusalem. Pada saat itu terjadi, tidak ada yang bisa komplain. Ya, Antikristusnya sudah bertahta, ada nabi palsunya, dan Bait Allah dibangun. Tujuannya dia mau masuk ke Bait Allah, mengumumkan dirinya Kristus. Jadi di sini sungai Efrat dibuat kering supaya raja-raja di timur bisa berperang di perang yang namanya Harmagedon ayat 16. Apa itu Harmagedon? Harmagedon adalah Har artinya bukit, Magido artinya pembantaian. Jadi dikatakan di kitab Wahyu, darah yang mengalir itu dari utaranya Israel sampai ke selatan, setinggi kekang kuda. Tujuannya hanya satu, mereka ingin membantai habis Israel supaya kalau Yesus datang di bumi tidak ada lagi Israel. Ya, mau dihabiskan. Tetapi sebelum itu terjadi, mereka berseru, Hosana, Yesus datang di akhir dari ini. 7 tahun tribulasi. 3 tahunnya damai, 3 tahunnya di sini Yesus datang. Dia datang di Bukit Zaitun, bukan hanya datang ya dengan kita orang kudus, tapi datang dengan malaikat untuk menangkap setan, menangkap roh jahat, menangkap nabi palsu, dan Antikristus ya, dan nabi palsunya itu langsung dilempar ke danau api. Sedangkan setan bersama roh jahat dilempar ke jurang tanpa dasar. Dan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat ya. Nah, roh-roh ini bisa mengerjakan mujizat palsu, sehingga di bumi manusia itu menjadi takjub dan mereka menyembah kepada ya, Antikristus, dan mereka dikumpulkan untuk pertempuran pada hari besar Allah yang Maha Kuasa itu. Pertempurannya itu disebut sebagai Harmagedon. Har, bukit, Magido, bukit pembantaian. Jadi ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah orang yang menjaga dan memelihara pakaiannya, supaya ia jangan berjalan telanjang dan mereka terlihat aibnya. Jadi setelah perang ini, bumi ini akan Tuhan Yesus ambil kembali. Dia akan nanti pasal 17 minggu depan, pasal 18 dia menghukum, yaitu nabi palsu, dia menghukum, yaitu Antikristus, kerajaannya dihancurkan 18, dan setelah itu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ini itulah dengan mangkok yang ke-6. Oke? Jadi sungai Efrat itu dikeringkan supaya pasukan ya dari timur bisa lewat. Nah, yang terakhir, mangkok ke-7. Nah, mangkok ke-7 ini pada saat malaikat ke-7 menuangkan mangkoknya ke udara, dan terdengarlah suara yang nyaring ya dari bait suci. Bait suci ini disebut bait surga ya, ada nama-nama tertentu. Bait suci, bait Allah, bait surga, ya, bait kesaksian, ya, bait
tabernakel dan sebagainya. Dan dari tahta berkata, sudah selesai. Ini penting ya, kata apa? Sudah selesai. Jadi penghukuman, penghakiman selesai. Ya, pada saat mangkok ketujuh ini dicurahkan. Masih ingat waktu Yesus disalib, kalimat terakhir apa? Juga sudah selesai. Artinya darah Yesus ya sudah bisa menghapus ya segala dosa kita. Dan ada suara-suara, bahkan di sini suaranya ya dikombinasi dengan guntur, dengan kilat, terjadi gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi, gempa yang begitu dahsyat dan begitu hebat. Dan kota besar itu, kota besarnya apa? Yerusalem. Ya, tolong digarisbawahi. Kota besar itu dibagi menjadi 3 bagian, dan kota-kota bangsa-bangsa jatuh, dan Babel besar ya menjadi peringatan di hadapan Allah karena telah ya memberikan kepadanya cawan anggur murka ya yang ganas. Ayat 20-21, dan setiap pulau hilang lenyap dan gunung-gunung tidak ditemukan lagi, dan turunlah ke atas manusia hujan es yang besar ya dari langit, dan setiap batu, hujan esnya bukan es kecil ya, tapi ini beratnya 1 talenta, dan manusia tetap ya menghujat Allah, dan manusia ya, kena hujan es itu karena wabahnya di sini sangat besar. Jadi nanti kalau kita bertemu lagi, diizinkan Tuhan, minggu yang akan datang, kita akan melihat ya, nabi palsu, pasal 17 dihancurkan, kemudian pasal 18, ya Babel politik, yaitu kerajaan antikristus, akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur, hari ini kita sudah belajar cawan murka Allah yang berjumlah 7 yang ditumpahkan oleh 7 malaikat. Yang pertama menghasilkan kesakitan manusia, yang kedua laut menjadi darah, yang ketiga semua air di darat menjadi darah, yang keempat ya dibuat panas luar biasa matahari, yang kelima gelap gulita, walaupun panas tetap gelap gulita, yang keenam perang Harmagedon. Jadi ya, antikristus bersama pasukannya ingin menghancurkan Israel, tapi Tuhan Yesus menolong, dan yang terakhir itu ya terjadi kehancuran yang meluas, ya, termasuk di sini hujan es. Ya. Kalau hujan es itu tulah keberapa? Ya, pertama air jadi darah di Mesir. Yang kedua kata. Ketiga sampar, binatang tiba-tiba mati. Barah. Yang ya, pertama air. 2 kata. Lalat, nyamuk. Nah, baru bara, sampar. Nah, ini 7. Ya, hujan es, baru belalang, baru gelap, baru anak sulung. Ya, 10 tulah. Kalau ini termasuk tulah yang ke-7. Ya, persis ya, tulah keberapa? 7, hujan es. Jadi ada beberapa ya kemiripannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita dengan kitab Wahyu ini. Kami tahu rencanamu. Walaupun dunia sedang bergolak, dunia sedang mengalami begitu banyak peperangan, begitu banyak bencana, begitu banyak gempa, begitu banyak ketidakpastian. Tapi firman-Mu ini memberikan kami kepastian agar kami bisa percaya bahwa semua yang telah Engkau rencanakan akan Engkau laksanakan. Kiranya kami imannya ditumbuhkan, dikembangkan, sehingga kami semakin percaya Yesus dan kami sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Bukan hanya itu, kami bisa menjadi saksi yang membawa orang belum percaya Yesus bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada pokok doa mulai dari saudari Erika dan seterusnya. Saya bersyukur pokok doanya, doa untuk kita semua, Ibu, agar terus jadi pribadi sabar dan berhikmah. Doakan juga untuk anak-anak agar